Halo bunda-bunda, apa kabar? Perkenalkan, saya Ega Melasari, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Izinkan saya untuk menyampaikan materi penyuluhan pada hari ini dengan judul Stunting pada Balita. Sebagian dari bunda mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata stunting. Untuk menambah wawasan bunda terkait stunting, apa saja penyebabnya, apa gejalanya, dan bagaimana cara pencegahannya, yuk simak materi berikut ini. Stunting merupakan kegawat daruratan nasional. Terbukti yaitu 1 dari 3 anak di Indonesia menderita stunting. Survei terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan masalah gizi dan tumbuh kembang anak masih menjadi hambatan besar bagi pemerintah Indonesia untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia. Angka stunting di Indonesia lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Hasil survei status gizi balita di Indonesia tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 27,67%. Artinya, 28 dari 100 balita tinggi badan kurang dari ukuran normal. Walau angka tersebut turun sekitar 3% dari tahun lalu, tapi jumlah tersebut tetap tinggi karena melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20%. Untuk itu, stunting menjadi masalah serius yang harus kita atasi bersama. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan usia pada umumnya. Dilihat dengan standar baku pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh WHO. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia 2 tahun. Bagaimana cara membedakan balita stunting dengan genetik atau keturunan dari orang tua? Stunting memiliki ciri khas yaitu keadaan pendek yang disebabkan oleh gangguan nutrisi, infeksi berulang yang tidak tertangani dalam jangka waktu yang lama. Lalu, bagaimana cara mengetahuinya? Bunda bisa mengevaluasi kurva pertumbuhan dari sejak lahir. Adakah pertumbuhan janin yang terhambat, riwayat infeksi berulang akibat imunisasi tidak lengkap, riwayat gagal tumbuh dan malnutrisi yang tidak teratasi. Jika balita tidak memiliki ciri-ciri di atas, maka kondisi pendek yang dialami balita bisa jadi akibat genetik atau keturunan dari orang tua. Cara penilaian status stunting. Penilaian dilakukan secara antropometri atau pengukuran. UNICEF mendefinisikan stunting sebagai presentasi anak usia 0-59 bulan yang diukur berdasarkan indeks nilai Yates score tinggi badan menurut umur. Yates score merupakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Anak yang menderita stunting memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, pendek atau sangat pendek. Hubungan stunting dengan perkembangan otak balita. Selain mengalami pertumbuhan terhambat, stunting juga seringkali dikaitkan dengan penyebab pertumbuhan otak yang tidak maksimal. Bunda bisa lihat pada gambar perbedaan perkembangan otak anak stunting dengan perkembangan otak anak sehat. Akibat kondisi stunting dengan perkembangan otak balita yaitu sebagai berikut. Kita mengalami gagal tumbuh, terhambatnya perkembangan otak anak, yaitu berat badan lahir rendah, kecil, pendek, dan kurus. Hambatan perkembangan kognitif dan motorik, menurunkan kualitas belajar dan produktivitas di usia dewasa, dan gangguan metabolik pada saat dewasa, yaitu resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Kenali penyebab stunting pada anak. Apa saja penyebab stunting? Yang pertama, stunting diakibatkan oleh banyak faktor seperti ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi yang berkali-kali, kondisi lingkungan, dan masalah non-kesehatan. Akibat yang ditimbulkan yaitu terganggunya pertumbuhan fisik dan terganggunya perkembangan otak yang tentunya sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas, dan kreativitas di usia-usia produktif. Gejala yang timbul pada anak penderita stunting yaitu anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya, dan berat badan rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan tulang yang tertunda. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, pola hidup sehat. Stunting juga dipengaruhi oleh aspek perilaku terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita.
edukasi tentang kesehatan produksi dan gizi bagi remaja, edukasi tentang persalinan dan pentingnya melakukan inisiasi menyusui dini, akses terhadap sanitasi yang mudah, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan. Yang terakhir, imunisasi. Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan stunting. Strategi penanggulangan stunting antara lain dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar pada anak dan intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Adapun intervensi gizi spesifik antara lain inisiasi menyusui dini, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, memberikan imunisasi lengkap, pemberian ASI eksklusif, pemberian ASI didampingi oleh pemberian MPASI pada usia 6-24 bulan, dan ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah. Sedangkan intervensi gizi sensitif antara lain memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, menyediakan akses pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, serta menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi. Pencegahan stunting dapat dilakukan pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Pada periode emas, pertumbuhan otak yang sangat pesat yang mendukung seluruh proses periode emas dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Jika anak kurang gizi, anak tidak cerdas karena pertumbuhan otak terhambat, anak berpotensi menjadi pendek atau stunting karena pertumbuhan jasmani terhambat, anak menjadi lemah dan mudah sakit, dan anak akan sulit mengikuti pelajaran saat bersekolah. Bunda pasti penasaran, apakah stunting dapat diobati? Ada dua masalah akibat stunting, yaitu pertumbuhan otak dan tinggi badan. Pertumbuhan otak sangat pesat terjadi pada 2 tahun pertama sehingga setelah usia 2 tahun tidak bisa diperbaiki. Tinggi badan masih bisa diperbaiki berharap pada fase pubertas. Oleh karena itu, jangan mengobati stunting tapi lakukan pencegahan. Wah, sudah selesai nih materinya. Terima kasih bunda-bunda atas partisipasinya. Salam sehat selalu.